Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat-sahabat budidaya maggot PSF dan ternak unggas. Dalam budidaya maggot PSF yang diaplikasikan dengan unggas, itu salah satu hamanya adalah gurem yang seringkali menyerang maggot-maggot kita. Untuk mengatasinya, daripada mengatasi, kita lebih baik mencegah. Ikuti videonya sampai selesai untuk mengetahui cara mencegahnya. Lebih baik mencegah gurem daripada menangani gurem. Lebih baik mencegah daripada menangani masalah. Ikuti terus videonya, jangan di skip. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang akan saya share di sini. Sebelum kita bisa menangani atau mencegah agar gurem itu tidak datang, kita harus bisa atau mengetahui gurem itu biasanya menyerang media kita, maggot kita itu yang bagaimana kondisinya. Biasanya gurem itu menyerang media kita atau biopon kita, biomagot-magot kita itu jikalau itu media terlalu kering. 1, 2, populasi atau yang dominan di biopon kita itu kasgotnya dibandingkan magotnya, otomatis itu nanti biasanya gurem-gurem akan betah dan berkembang biak di biopon kita. Untuk itu pola makan, pemberian makan, jenis pakan itu berpengaruh. Kalau jenis pakannya itu terlalu kering, itu dicampurkan dengan pakan yang agak basah, yang kandungan airnya agak banyak. Jadi harus pas. Sebenarnya kandungan pakan itu ada standarnya untuk maggot. Itu kandungan airnya berapa itu ada. Namun kayak kita yang nggak teliti lah, kita nggak punya alat. Yang jelas cuman insting. Kalau misalkan bahwa pakan seperti ini, jenis basah seperti ini cukup untuk kebasahan media kita, untuk maggot kita, perkembangan maggot kita. Jenis pakan ini terlalu becek kalau misalnya dikasih ke maggot kita. Jadi kita harus teliti cara pemberian pakannya atau jenis pakannya. Harus milah-milah. Kalau misalkan jenis pakannya itu terlalu basah, ya kita campur, atau kandungan airnya itu terlalu tinggi, ya kita campur dengan pakan, jenis pakan yang kandungan airnya dikit agar pas, atau nantinya kalau medianya tidak becek. Terus biasanya juga itu yang sering terjadi itu kita malas membersihkan kasgot, memangkas kasgot, yang mengakibatkan media atau kasgotnya terlalu tebal dan terlalu kering, karena terlalu seneng kering tapi tidak memikirkan kasgotnya terlalu tebal enggaknya, akhirnya dia si gurem-gurem ini berkembang biak di biopon kita yang menyerang maggot-maggot kita. Maka dari itu kita harus memperhatikan antara yang dominan di biopon kita itu kasgotnya apa magotnya. Maka harus dikontrol. Nah, untuk mengontrol ya itu salah satunya dengan memangkasnya. Jadi kita harus telaten. Jadi budidaya maggot PSF itu ya harus ekstra apalagi kalau misalkan kita masih belum ada mesin caca, mesin bubur dan lain sebagainya, pakannya masih asal-asalan. Nah, kita harus juga teliti. Kalau nggak teliti ya nanti kekeringan atau kasgot menumpuk yang mengakibatkan gurem-gurem itu betah. Apalagi kalau misalkan terlalu tebal kasgotnya di media migrasi lah, itu bahayanya nanti maggot-maggot yang sudah prepupa itu malas untuk migrasi, yang akhirnya nanti jadi prepupa di biopon migrasi, tidak mau migrasi. Ya, seperti tempat kita ini, karena biopon kita itu besar, tempat minumnya cuma ada di sini. Nah, ini agar menanggulangi kebasahan atau becek di media kita. Namun sedikit yang kita biarkan masuk airnya, karena nantinya kalau misalkan kita biarkan di sana, itu yang sebelah sana
kalau tidak tercampur dengan air dari sini atau cipratan air dari sini atau kandungan air dari sini, ia nantinya akan kering total di sini. Karena apa? Kandungan biasanya ya kalau di bawah kandang itu sisa-sisa makan, apalagi kalau ternak kita itu ada pakan unsur dedaknya. Itu di maggot, di apa itu namanya kasgot, itu sangat kering atau sangat, kalau misalkan kita tidak teliti pakan tambahannya akan kering sangat sekali. Dan biasanya burung-burung itu sangat betah itu kalau misalkan di unsur-unsur yang seperti dedak, karena dia kalau misalkan kering loh ini ya. Kalau basah atau mamel itu nggak masalah, biasanya gurem tidak betah di media-media seperti itu. Maka dari itu, daripada kita menangani gurem yang menyerang di biopon kita, ya kita cegah dari awal, dari pola makan, kandungan kita harus teliti kandungan pakan kita, airnya, kadar airnya itu sesuai atau pas enggaknya atau terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya terlalu tinggi ya tadi saya bilang harus ditambahkan dengan pakan yang kandungan airnya sedikit. Dan kalau misalkan kandungan airnya sedikit, kita tambahkan dengan pakan yang kandungan airnya banyak. Jadi nggak bisa asal-asalan. Lah kalau misalkan satu macam mas pakannya ya nggak masalah. Yang penting jangan sampai yang dominan di media kita ini kasgotnya. Kalau yang dominan kasgotnya ya tebal, nyaman, gurem dan lain sebagainya, nanti nyaman di media kita. Jadi usahakan kalau biopon ya sesuai standar lah, misalkan nanti tebar padat nggak masalah. Yang penting kuncinya kasgotnya kalau terlalu tebal itu dipangkas agar tidak terlalu tebal yang mengakibatkan gurem-gurem nanti akan betah di media kita. Nah, biopon seperti ini ya, kalau misalkan besar kita tebarnya juga harus bertahap agar panennya bertahap, pakan tidak telat untuk ternak-ternak kita. Nah, ini yang sebelah sini sudah saya panen, sudah saya tebar tadi, tebar lagi. Nah, ini ada sedikit becek kotoran campur air, saya biarkan karena nanti di sana itu sebelah sana itu pasti akan terjadi kekeringan di medianya atau di kasgotnya, yang otomatis nanti tercampur dengan yang di sini. Kita campur dengan di sini nanti jadinya mamel, tidak basah, tidak kering. Nah itu nanti kalau maggotnya sudah gede-gede, ini akan populasinya lebih banyak daripada kasgotnya, otomatis gurem tidak betah di media kita. Jadi lebih baik mencegah gurem datang daripada menangani gurem yang sudah berkembang biak. Sedia payung sebelum hujan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.